Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah perjamuan kudus hari ini. Jadi pendengar radio Bunga Bakung yang Tuhan Yesus kasihi, dan pendengar radio Ersena FM dan melalui Zoom meeting, Facebook dan YouTube, pada pagi hari ini dimanapun saudara berada, yang ada di rumah, siapkan anggur dan roti perjamuan kudus. Kalau tidak ada anggur atau roti, boleh air atau roti apa saja. Berdoa untuk ibadah kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu atas hidup kami Bapa di sorga, buat seluruh hidup kami. Itu sebabnya Bapa hari ini biarkan kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Bapa di sorga, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kami ini Bapa di sorga, awal, pertengahan, dan sampai akhirnya nanti Bapa di sorga, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ambil alih ibadah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Kristus, kami mulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur buat cinta Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan saudara, melalui radio saudara, hari ini siapkan anggur dan roti saudara. Kalau tidak ada air pun bisa saudara, roti apa saja. Kita mau melakukan tindakan profetik hari ini saudara, karena kita percaya Bapak Ibu saudara kasih Yesus, Tuhan Yesus sudah memberikan semuanya buat saudara dan saya. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara kasih Yesus, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini saudara, iman dan pengharapan. Saudara, di dalam hari-hari ini saudara, kita butuh yang namanya iman. Saudara, di dalam hari-hari ini saudara, kita ya butuh yang namanya pengharapan. Karena Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau berkata kepada kita sekali lagi bahwa hanya Tuhanlah jawaban. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan setiap persoalan kita. Hanya Yesuslah yang sanggup memulihkan keadaan kita Bapak Ibu saudara kasih Yesus. Dan saya mau berkata, dunia boleh berlalu, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi aku yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah saudara adalah Allah yang hidup. Allah yang dimana kita beriman, dimana kita berdoa, dimana kita meminta saudara, di situ Dia ada. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Yesus, hari ini iman dan pengharapan saudara. Hari ini Bapak Ibu saudara kasih Yesus, keterbatasan kita adalah sebuah fakta. Saudara dan saya terbatas, kekuatan kita terbatas. Sekali lagi saudara dan saya terbatas. Tetapi yang mau saya katakan hari ini, bahwa iman kita tidak terbatas. Haleluya. Saudara, iman kita tidak terbatas. Itu sebabnya hari ini kita rindu melalui firman yang akan kita renungkan saudara. Ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Mari kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu saudara kasih Yesus, di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Mari Bapak Ibu, Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 kita akan baca saudara bersama-sama. Kebenaran firman Tuhan hanya 2 ayat, kita baca bersama-sama. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. 2, 3 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, berbicara dengan iman itu berkaitan dengan doa. Berbicara dengan iman saudara, Ibrani pasal 11 ayat 1, iman ada. Saudara, satu orang membacakannya saudara, Ibrani pasal 11 ayat 1. Apa yang dikatakan iman saudara? Mari dengan cepat. Saudara, ini berbicara dengan doa dan iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Yesus, ayat Alkitab ini berkata buat kita hari ini, mintalah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa kita sudah meminta? Karena saya rindukan Bapak Ibu saudara kasih Yesus, dalam sekecil apapun di dalam kehidupan kita, kita harus connect ke surga. Sekecil apapun persoalan kita saudara, kita harus connect ke surga. Di dalam apa? Di dalam doa. Firman berkata mintalah. Bapak Ibu saudara kasih Yesus, jangan saudara kita menjadi orang percaya sampai detik ini kita malu meminta kepada Tuhan. Mungkin saudara kita enggan minta kepada Tuhan. Saudara tentu ada alasannya saudara.
saudara, kenapa orang itu enggan atau malu atau segan meminta kepada Tuhan? Saya analogikan saudara, misalkan ada seorang anak di rumah dengan bapaknya, ataupun saudara sebagai orang tua, mungkin kita dengan anak kita saudara. Saudara, kita dengan anak kita punya hubungan, mungkin hubungan darah antara anak dan orang tua. Dan sebagai orang tua saudara, kita pasti percaya saudara, sebagai orang tua pasti kita memikirkan yang terbaik buat anak kita. Tentunya saudara, ketika kita melihat sesuatu buat anak kita kekurangan atau sesuatu yang menjadi kebutuhan anak kita, mungkin walaupun tidak ada dalam kita saudara, pasti kita langsung respon. Kita pasti selalu saudara mengusahakan apa yang akan kita berikan kepada anak kita itu. Sebagai bapak jasmani saudara memikirkan anak-anaknya. Apalagi saudara Bapa kita yang di sorga. Alkitab katakan hari ini minta. Saudara, di dalam kita meminta itu saudara ada hubungan. Sama seperti Bapak jasmani tadi saudara, ketika kita memiliki hubungan yang baik, kapan saja pun kita berani meminta kepada Bapa kita di rumah. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita yang di sorga, maka saudara, hal sekecil apapun kita pasti libatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan satu lagi Bapak Ibu, doa itu bukan jalan terakhir dalam hidup kita. Doa bukan akhir dari segala sesuatu yang mau kita kerjakan. Banyak orang percaya saudara, banyak orang Kristen saudara, selalu saudara menggunakan kekuatannya, menggunakan pikirannya. Ketika dia berjalan saudara sudah mentok, mundur tidak bisa lagi, ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, tidak ada lagi jalan. Mungkin dia udah mampet saudara, tidak bisa lagi berpikir sesuatu tentang hal hidupnya. Baru dia berdoa. Saudara, hari ini saya rindu. Kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan karena kita punya iman dan pengharapan. Sekecil apapun persoalan kita, sekecil apapun masalah kita, kita connect kepada sorga, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Doa. Dan yang kedua saudara, ini mengenai iman. Tadi Ibrani pasal 11 ayat 1 saya ulangi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, di tanah Israel pernah terjadi satu kejadian saudara. Mari kita lihat saudara, 2 Samuel pasal 24 ayat 15. Saya akan bacakan apa yang terjadi di tanah Israel pada waktu itu. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Betseba 70.000 orang. Saudara, sesuatu terjadi atas Israel pada saat itu ketika dia berbalik dari jalan-jalan Tuhan. Ketika mereka tidak lagi melakukan firman Tuhan, ada satu penyakit sampar, ada satu virus yang datang pada zaman itu sehingga mematikan 70.000 orang. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan Yesus, virus corona pandemi COVID-19 ini, kalau kita perhatikan di Tanah Karo sendiri saudara, ada 2 yang sudah meninggal, itu pun bukan dari Tanah Karo ini, dari luar. Dan 5 sudah positif. Itu sebabnya saudara, Tanah Karo dinyatakan zona merah hari ini. Tapi kita mau saudara, saya tidak katakan ini adalah kutuk, saya tidak katakan ini adalah sesuatu yang dari Tuhan. Enggak saudara, saya yakin dan percaya atas kejadian-kejadian yang menimpa Indonesia, atas kejadian-kejadian yang menimpa Tanah Karo hari-hari ini. Saya percaya di balik itu ada rancangan Tuhan yang luar biasa, ada rancangan Tuhan yang hebat. Itu sebabnya pada waktu itu saudara, mari kita lihat Alkitab kita saudara, dari 2 Samuel pasal 24 ayat 25. Apa yang dilakukan Daud pada waktu itu? Satu orang membacakannya, 2 Samuel pasal 24 ayat 25. Haleluya.
Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Apa yang didirikan Daud? Mezbah. Apa yang dipikirkan Daud? Membangun hubungan kembali dengan Tuhan, membangun mezbah-mezbah doa. Dan hari ini untuk Indonesia saya mau berkata, untuk Tanah Karo saya mau berkata, atas persoalan-persoalan kita, untuk keluarga kita saya mau berkata, Tuhanlah jawaban. Dirikan mezbah di tengah-tengah keluarga kita. Mari saudara, Alkitab katakan sekali lagi, 2 Samuel pasal yang ke-24 dan 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ketika mezbah dibangun, ketika korban dipersembahkan, maka Alkitab katakan tulah itu berhenti. Saudara, umat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, saya rindu apa yang dilakukan Daud pada zaman itu. Hari ini saudara, mari bersama-sama umat Tuhan di seluruh dunia, Indonesia, Tanah Karo, kecamatan ini, desa ini, bangun mezbah, berikan korban untuk Tuhan. Mungkin pada zaman dulu saudara, korban itu mungkin anak domba yang disembelih atau yang lain sebagainya. Tapi hari ini korban kita dan hidup kita, persembahan kita dan hidup kita, ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan, kemauan kita untuk mau beribadah kepada Tuhan. Ketika kita taat membangun mezbah doa itu di tengah-tengah keluarga kita, membaca firman Tuhan, itu adalah persembahan kita di dalam doa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, doa, iman, dan yang ketiga, pendengaran. Saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, apa yang saudara selalu dengar itu akan transfer dalam hidup saudara. Apa yang saudara selalu perkatakan itu akan terjadi dalam hidupmu. Pendengaran kita itu saudara akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita selalu dengar hal-hal yang negatif, maka hidup saudara akan menjadi negatif. Tapi sebaliknya, kalau saudara selalu mendengar hal-hal yang positif, maka hidupmu akan positif. Alkitab katakan saudara di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4. Saya akan bacakan kebenaran ini buat kita. Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sekali lagi Bapak Ibu, yang kita lihat dan yang kita dengar itu akan menular atas hidup kita. Saudara masih ingat apa yang pernah saya katakan? Saudara bergaul dengan orang pintar, maka kepintarannya akan transfer buat saudara. Suatu hari saudara, di sebuah desa, saya nggak usah sebutkan desanya, rumahnya masih seperti zaman dulu saudara, masih rumah panggung, ada tangga ke rumahnya itu. Entah apa saudara, ada satu kebiasaan yang unik di desa ini. Setiap pagi atau sore hari, ibu-ibu atau anak-anak gadisnya sering cari kutu di tangga rumah itu. Saudara, entah kenapa, itu mungkin tradisi bagi mereka, karena mungkin menunggu nasi masak untuk dimakan atau menunggu sesuatu untuk dilakukan. Saudara, mungkin kebiasaan mereka selalu cari kutu. Istilah kerennya saudara, ngerumpi sambil cari kutu. Suatu saat Bapak Ibu saudara kasih Yesus, ada seorang ibu. Entah kenapa saudara, dia tidak pernah ada kutu di dalam kepalanya ini, di rambutnya nggak pernah ada kutunya. Tapi selalu dia mencari kutu. Suatu hari di pikirannya, selalu aku cari kutu orang, kutuku nggak pernah dicari, karena memang kutunya nggak ada.
Saudara, dalam dia mencari kutu temannya itu, saudara, diambilnya induk kutu itu, ditaruhnya kepalanya, saudara. Supaya apa? Supaya kutu ada di kepalanya. Artinya, saudara dengar, sederhana, bergaul dengan tukang cikutu, maka akhirnya kita juga menjadi tukang cikutu. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara kasih Yesus, saudaraku, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, bergaulah dengan Tuhan, bergaulah dengan Allah di dalam doa kita. Bangun mesbah doa. Sama seperti Alkitab katakan tadi, Daud membangun mesbah doa. Dia memberikan korban persembahan. Akhirnya jelas Alkitab katakan. Sekali lagi saya bacakan saudara, supaya saya jangan mengada-ngada. 2 Samuel pasal 24-25. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, saya tidak mengajari kita supaya tidak takut dengan keadaan ini. Istilah karunia, tetaplah metenget, tetaplah berhati-hati. Karena saudara, berbicara dengan COVID-19 virus corona, kita tidak tahu di mana dia, kapan dia datang, kita tidak tahu. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita, yang saya tahu, yang kita tahu, bahwa Allah, Tuhan kita, sanggup membalikkan keadaan atas hidup kita. Ketika kita bangun mesbah doa, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kita, hidup kita, ketaatan kita, maka akan terjadi pembalikan keadaan. Yesaya pasal 59 ayat 1. Satu orang membacakannya. Yesaya pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Sekali lagi saudara, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tahukah saudara, ketika kita beribadah hari ini, ketika kita memuji-muji nama Tuhan hari ini di tempat ini, saudara, tahukah saudara, surga akan terbuka buat hidup saudara. Kekuatan, damai sejahtera, berkat-berkat itu akan dicurahkan buat saudara dan saya. Dan dari mana datangnya saudara? Satu orang bacakan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa. Ibrani pasal 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saya ulangi saudara. Kemudian Roma pasal 10 ayat 17. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Tadi di dalam Ibrani, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita lagi. Dan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu saudara kasih Yesus, hari yang cerah ini, hari yang luar biasa ini, di dalam ibadah perjamuan kudus kita ini, mari saudara, ada hal-hal yang kita renungkan hari ini. Yang pertama tadi, bagaimana supaya iman dan pengharapan kita tetap kepada Kristus. Yang pertama doa, yang kedua iman, dan yang ketiga dengar-dengaran, dan yang keempat kembali kepada firman Tuhan. Satu orang baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, dalam hal ini kita harus kembali kepada firman, back to Bible, kembali kepada Alkitab. Saudara,
persoalan-persoalan hidup saudara ada di sini. Semua masalahmu, semua jawabannya ada di sini. Ada tertulis saudara dalam Alkitab. Baik itu masalah sakit penyakit, ekonomi, keuangan, bahkan virus corona hari ini, saya percaya di dalam Alkitab kita ada jawabannya. Amin. Ada jawabannya saudara. Ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Saya akan bacakan ini buat kita. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Jadi terakhir, kembali kepada firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, secara manusia mungkin kita seperti yang saya katakan tadi. Mungkin saudara bingung atas kehidupan hari-hari ini. Mungkin saudara kesulitan dengan keuangan ekonomi tengah-tengah keluarga. Mungkin saudara bermasalah dengan keadaan saudara hari ini. Tapi saya mau berkata, seberat apapun persoalan kita, sebesar apapun persoalan tengah-tengah kehidupan kita saudara, pandanglah Yesus. Lihatlah dia saudara. Firman-Nya yang menguatkan, firman yang meneguhkan, kuasanya yang menyembuhkan saudara, anugerahnya yang dilimpahkan buat saudara dan saya, supaya saudara kuat dan tetap setia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Dan intinya, bagaimana kita punya iman dan pengharapan hari ini, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, mungkin tidak sehebat orang-orang lain, mungkin kita sangat sederhana, mungkin saudara dan saya sangat terbatas adanya. Tapi yakinlah saudara, kesederhanaan kita dan keterbatasan kita, Tuhan lihat itu. Tuhan lihat kedalaman hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kita, Tuhan tahu. Dan ingat Bapak Ibu, dari kesederhanaan saudara, Tuhan mau lakukan sesuatu yang ajaib. Dari kesederhanaan kita ini, dari setiap kelemahan kita hari ini, Tuhan akan gantikan, Tuhan akan balikkan. Biarkan kiranya Bapak Ibu, firman hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roti atau kita percaya itulah tubuh Kristus di tangan kita. Berdoalah. Sekali lagi firman tadi berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Semuanya kita saudara minta kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati saudara hari ini, mintalah kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati saudara dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah dengarkan seruan doa kami. Dan saudara, sebelum kita memakan tubuh Kristus, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa di sorga, buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Engkau telah menyerahkan hidup-Mu hanya bagi kami, supaya kami dilayakkan, supaya kami diselamatkan Tuhan. Dan hari ini tubuh ini kami makan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami teringat atas kejadian 2000 tahun yang lalu di Taman Getsemane. Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia, Engkau berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi. Dan hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan semuanya buat kami. Dan hari ini kami percaya cawan yang ada di tangan kami adalah cawan darah Yesus sendiri. Ini akan kami minum Bapa, memberkati hidup kami. Dan kami percaya ini akan mengalir dalam tubuh kami, memberikan kekuatan, kesehatan, anugerah, berkat yang besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kekuatan iman pengharapan. Yes, Jesus. Dan kesempatan ini Bapa di sorga, kami serahkan umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Biarkan kasih karunia demi kasih karunia Engkau terus nyatakan atas hidup kami. Amen. Biarkan kekuatan yang datangnya daripada Allah terus dilimpahkan atas hidup kami. Amen. Bapa, kesempatan pagi hari ini saat ini kami berdoa buat Indonesia. Yes, Jesus. Bapak Presiden kami Tuhan, Ya Tuhan. Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan, Engkau berikan hikmat kekuatan yang datangnya daripada Allah. Amen. Pemerintah Republik Indonesia dari paling rendah sampai paling bawah, paling tinggi Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Amen. Tanah Karo yang kami cintai, 17 kecamatan Tuhan, Bapak berkati. Amen. Bapak Bupati kami, Bapak Terkelim Prabana Sarjana Hukum, Kau berkati. Ketua DPR kami, Ibu Iriani Brutarigan, Kau berkati. Bapak Kapolres dan Dim semua, Bapak di sorga TNI Polri, Bapak di sorga para medis. Yes. Bahkan Bapak di sorga semua umat-umat Tuhan yang beribadah hari ini. Dan khususnya kami Tuhan yang tinggal di tempat ini, Tuhan biarkan anugerah-Mu terus kami rasakan, terus Kau nyatakan atas hidup kami. Terjadi pemulihan, kekuatan baru Kau berikan bagi kami, pembalikan keadaan atas hidup kami. Dan pendengar radio Bunga Bakung ini semuanya Tuhan, pendengar radio Resena FM, Facebook, Zoom Meeting dan YouTube semuanya Tuhan, tanpa terkecuali hari ini biarkan anugerah besar, kuasa Engkau nyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan anugerah-Mu, dengan pilur darah-Mu. Yang susah Engkau hiburkan, bahkan yang miskin Tuhan berikan kekayaan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini Bapa di sorga, sebagai ungkapan rasa hormat dan syukur kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami. Tuhan, setiap rupiah yang kami taburkan hari ini, biarkan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang tinggal pada kami Bapa di sorga itu adalah milik Tuhan. Bapak anugerahi, berkati berlipat-lipat kali ganda usaha, pekerjaan, rumah tangga kami. Engkau yang bertanggung jawab Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan, Engkau yang mencukupinya semuanya. Terima kasih Tuhan.
Kalau sebentar Bapa, kami akan pulang dari tempat ini. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari hadapkan wajah kita dan angkat tangan kita. Terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kalau demikian saudaraku, pulanglah dan lakukanlah firman ini dengan takut dan gentar kepada Dia, Tuhan Yesus Allah kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Persekutuan Bapa dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini.